Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Ada sebuah prinsip ilahi yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian atau definisi daripada motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dorongan yang membuat seseorang melakukan sebuah tindakan baik secara sadar maupun tidak sadar. Artinya, setiap kegiatan, perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki motivasi. Dari semua tindakan yang dilakukan buat dirinya maupun buat orang lain, pasti ada motivasi di belakangnya. Motivasi dapat dibagi menjadi dua, tentu saja. Motivasi benar dan motivasi yang salah. Motivasi yang benar adalah sebuah dorongan bukan untuk mencelakai orang lain, bukan untuk mengambil keuntungan, melainkan sebuah dorongan dari sebuah kejujuran dan ketulusan dalam melakukan sebuah tindakan. Dan motivasi yang benar paling mudah dapat kita lihat dengan gambaran seperti seorang ibu merawat anaknya yang masih bayi. Ibu rela melakukan segala sesuatu kepada kita saat kita masih bayi karena memiliki motivasi yang benar, yaitu kasihnya kepada kita semua. Tidak ada seorang ibu yang mampu atau bisa melupakan bayi atau anak dari kandungannya sendiri. Maka dari itu, seharusnya setiap motivasi yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya adalah sebuah motivasi yang benar. Dan gambaran motivasi daripada seorang ibu kepada anaknya itu ada juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Motivasi yang benar seperti seorang ibu kepada anak adalah menjadi dasar daripada pelayanannya selama ini. Dia berkata seperti ini di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca. Kalian sudah melihat dan Allah sudah menjadi saksi bahwa ini adalah benar. Kami tidak pernah berusaha mempengaruhi kalian dengan kata-kata manis, dan kami tidak pernah mengajar kalian dengan alasan untuk mendapatkan uang, dan juga kami tidak pernah melayani untuk mencari pujian dari manusia, baik dari kalian maupun dari orang lain. Memang sebagai Rasul Kristus, kami berhak menyuruh kalian untuk menunjukkan rasa hormat kepada kami. Tetapi kami tidak mau membebani kalian. Melainkan pada waktu kami berada di antara kalian, kami memperlakukan kalian dengan lemah lembut, sama seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Kami sangat mengasihi kalian, sehingga kami bukan hanya rela untuk memberikan kabar baik dari Allah, bahkan diri kami sepenuhnya kami serahkan untuk menolong kalian. Dari ayat ini, dari kalimat-kalimat ini, Rasul Paulus sedang memberitahu kepada kita semua bagaimana motivasinya dalam pelayanannya. Dan kita bisa baca tadi bahwa motivasinya benar dalam pelayanan. Motivasinya benar dalam pekerjaannya. Motivasinya benar untuk Tuhan. Motivasinya bukan untuk uang. Motivasinya bukan untuk popularitas. Motivasinya bukan untuk menerima pujian, melainkan motivasinya hanya untuk pekabaran Injil, pertumbuhan rohani, dan juga supaya mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan sendiri. Rasul Paulus tidak bermotivasi untuk membawa mereka melihat kepada dirinya, tetapi kepada Tuhan. Bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk keuntungan mereka di dalam Kristus. Jadi jemaat Tuhan, hari ini kita belajar. Mari kita memiliki motivasi yang benar dalam setiap tindakan kita, terutama dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Rasul Paulus benar dalam motivasinya di pekerjaan dan di pelayanannya. Dia masih bekerja untuk membiayai seluruh pelayanannya, dan di dalam pelayanannya dia tidak memungut
sedikit pun keuntungan secara material untuk dirinya. Hari ini kita semua bekerja, kita semua sudah melayani. Saya mendorong, mari kita semua memiliki motivasi yang benar dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Jangan sampai pelayanan dan pekerjaan kita hanya dimotivasi dengan daging kita atau dengan semua hal-hal material yang ada di dunia ini. Segala sesuatu akan sirna, tetapi ketika kita memiliki motivasi yang benar, maka semangat kita akan terus terbakar untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat dari Kolose pasal 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika kita memiliki motivasi yang benar dalam pekerjaan dan pelayanan, maka kita tidak akan kehilangan upah, karena Dia adalah Tuhan dan kita hambanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat setiap firman yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami diajar, ditantang untuk memiliki motivasi yang benar. Biarlah dalam pekerjaan kami bukan hanya bermotivasi untuk mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu, tetapi kami melakukan pekerjaan kami untuk bisa sarana melayani Tuhan juga. Dan dalam pelayanan kami Tuhan, biarlah motivasi kami tetap benar, tetap murni di hadapan-Mu, bukan hanya sebagai sebuah kegiatan untuk mengisi waktu libur kami, mengisi waktu luang kami, tapi kami mau bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan dan umat yang kami layani ya Tuhan. Terima kasih, berikan kami motivasi yang benar. Ampuni kami, beri kami hikmat supaya bisa mengubah setiap motivasi yang salah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya mendorong miliki motivasi yang benar dalam pekerjaan dan dalam pelayanan-Mu. Tuhan Yesus memberkati.